Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan kita masih dalam Matius pasal 6 ya. Kita masuk ke ayat 16 sampai dengan 18. Ya, kita akan coba merenungkan firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama ya. Di ayat 16 perikopnya hal berpuasa. Ayat 16, 17, 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berpuasa adalah salah satu bentuk ibadah ya, salah satu ya. Tidak hanya berbicara tidak makan dan minum. Jadi kalau ada orang tidak makan dan tidak minum, oh dia berpuasa, belum tentu. Ada juga tidak makan dan minum karena diet ya. Tapi itu bukan yang dimaksud berpuasa. Nah, berpuasa tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi berpuasa adalah ibadah. Jadi ada penyerahan diri kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, dan sedang melaksanakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, nah salah satunya memang dalam bentuk doa dan puasa itu adalah menahan diri untuk tidak makan dan minum. Jadi harus dalam keadaan lapar. Nah kita tahu kalau orang sedang keadaan lapar, tentu mulai ada ketidaknyamanan juga ya secara daging, mulai bisa wajah kita agak sedih, muram, bisa kehilangan canda juga karena nahan lapar, ya seperti itu. Nah jadi di sini kita melihat ketika seseorang berpuasa, tidak perlu menunjukkan muka yang sedang berpuasa, ya. Nah, apabila kamu berpuasa, dikatakan janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Nah, jadi pertama kita melihat adalah motivasi dalam berpuasa. Nah, apa motivasi kita berpuasa? Apakah supaya kita dilihat orang? Oh, jadi kelihatan ini orang ini alim, orang ini rohaniawan, orang ini luar biasa ya, soleh. Ya, apakah supaya orang melihat? Nah, dan dikatakan mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi pertama motivasi dalam berpuasa. Pertama, jangan kita berpuasa supaya dilihat orang lain. Jangan pamerkan diri waktu kita berpuasa. Dan jangan perlu kita umumkan, teman-teman tolong saya sedang berpuasa ya, hargai saya ya. Lihat di wajah saya ini lagi kurang berseri-seri karena saya berpuasa loh. Jadi kalau kita lihat ada orang ini, kenapa sih wajahnya kok kurang begitu cerah. Nah, kemudian kita bertanya, halo saudara, kenapa wajahmu? Aduh, saya sedang berpuasa loh. Ya sudah 3 hari ini atau sudah 2 hari. Ya untuk apa kita harus memberitahukan orang itu berpuasa? Tidak perlu. Jadi motivasi adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Biarkan Tuhan yang tahu. Jadi untuk bukan kita bersembunyi dengan orang lain, tidak, tetapi supaya orang pun tidak perlu melihat bahwa kita sedang melaksanakan ibadah kita. Nah maka dikatakan, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Jadi tunjukkan wajah yang segar ya. Kalau pagi ini wajah saya kurang segar bukan karena berpuasa, tapi ya karena baru bangun. Jadi harus cuci muka, kasih minyak, kasih sisiran bagus ya, seri, pokoknya buat tegang gitu loh. Sehingga kita berpuasa tidak memamerkan diri kepada orang lain. Jangan pamerkan
ya kegiatan-kegiatan keagamaanmu sehingga orang lain melihat dan berkata, oh kamu hebat, kamu orang luar biasa ya. Nah jika itu kita lakukan maka dikatakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi pertama motivasi kita harus benar, tidak untuk memamerkan diri bahwa kita sedang laksanakan ibadah secara berpuasa. Tidak perlu gembar-gemborkan, oh saya sedang berpuasa. Tidak perlu berkata kepada orang lain, kalian tolong dong jaga ya, kalau di depan saya jangan makan kalian ya, saya lagi berpuasa. Nggak perlu, mau makan kek, mau apa kek di depan kita nggak ada masalah. Kenapa? Kita sedang melatih diri kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Allah. Dan kita sedang menahan, justru sebenarnya ketika kita berpuasa harusnya di hadapan kita itu dihidangkan berbagai jenis makanan. Nah, bisakah kita mengendalikan diri? Ya itu persoalannya. Jadi berpuasa itu tidak mengendalikan diri untuk tidak terpancing dengan hawa nafsu secara makanan. Jadi untuk kita tahu berpuasanya kita ini benar-benar oke, benar-benar mantap, harus diuji. Ya, jadi hidangkanlah makanan-makanan enak di hadapan orang yang sedang berpuasa. Maka dia akan masuk dalam ujian apakah dia benar-benar sedang melaksanakan ibadahnya atau tidak. Jadi kalau orang berkata, aduh kalian ini kok bikin makanan enak, aduh sebenarnya saya berpuasa loh, tapi karena kalian buat begini, ya udahlah lain kali aja saya puasa makan. Berarti dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Jadi dia lebih tertarik dengan makanan itu. Oh ini ada, aduh minumannya enak, wah jam-jam tertentu sudah mulai haus banget ya. Malah teman ada di samping nawarin lagi. Nah kalau kita sedang berpuasa, ditawarin terus kita bilang bagaimana, kamu ini gak sopan, saya kan lagi puasa tahu. Gak perlu juga, kata oh makasih saya tidak minum hari ini atau sudah cukup ya. Tidak usah perlu kasih tahu alasan Anda atau apa untuk itu, atau jangan mulai berpikir teman ini ngomong goda ya atau gimana ya. Besok kan nggak ada jenis makanan ini lagi. Ini padahal ini hari ini dia dikasih makanan yang enak loh. Menghargai dia deh, oke deh menghargai dia. Kemudian kita makan, gagal dong ya. Jadi justru kita tahu bahwa kita ini berpuasa ini benar-benar dari motivasi ya yang bagus atau dari diri kita sendiri, justru ketika diperhadapkan dengan godaan makanan ya, bukan kita tutup semua makanan. Jadi kita hanya ngapain juga ya kita berpuasa tapi kita orang-orang lain juga kita perintahkan untuk jangan buka warungnya, ada hubungan apa? Nah berpuasa itu adalah hubungan kita dengan Allah, dengan Bapa ya. Perhatikan di sana ayat 16, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu. Ya, oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi waktu kita berpuasa hanya hubungan kita dengan Bapa. Itu saja ya. Nah alasan kita berpuasa berbagai macam ya. Kenapa hari ini si A si B melakukan puasa? Mungkin ada pergumulan atau sebagai latihan iman dia, boleh, tidak ada masalah. Tidak harus karena ada pergumulan, ini saya pergumulan berat, beban saya luar biasa, saya harus berpuasa. Itu juga boleh, tapi tidak harus karena ada pergumulan. Bisa saja karena kita melatih diri kita, ya saya mau menahan diri untuk tidak mengikuti keinginan-keinginan kedagingan secara khusus mengenai makanan. Ya, tapi bukan hanya mengenai makanan. Apalah artinya kalau kita tidak makan dan tidak minum karena berpuasa, tapi kerjanya marah-marah, ngomongin orang, ya terus pikirannya kacau, terus tidak ada hubungan dengan Bapa, untuk apa? Jadi kita berpuasa, ingat, saya kan berpuasa hari ini tidak makan dan tidak minum. Jadi merendahkan diri. Nah, waktu yang lebih khusus kita gunakan berhubungan dengan Bapa. Mulai kita membaca kitab suci, merenungkannya, kemudian kita berdoa, bersyafaat. Nah, itu puasa yang benar. Bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Bukan hanya itu, ya. Tetapi bagaimana kita sedang bergumul. Nah, misalnya ada satu contoh umat Israel ketika mengalami ancaman di pembuangan, ya. Kita tahu peristiwa waktu Ratu Esther, ya. Jadi ada Mordekai di situ. Kemudian waktu itu umat Yahudi harus dibunuh, ya.
Jadi mereka berpuasa ya, mereka berpuasa tidak makan dan tidak minum, berkabung karena berita yang mereka dengar dan akan mereka alami adalah pembunuhan. Ya akan dihabisi semua umat itu. Nah ini suatu pergumulan yang berat. Jadi kepada siapa mereka mengadu? Ya, mereka mengadu kepada Tuhan. Jadi merendahkan diri, gitu. Berkabung, berdoa, berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Ya, kita hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Pokoknya kita hanya fokus doa saja. Ya, jadi ada pergumulan berat yang mereka hadapi dan meminta pertolongan Tuhan. Nah, dalam bentuk ibadah, doa dan puasa. Ya, memohon belas kasihan Tuhan. Ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan saja. Ya. Nah, kemudian apa yang dikatakan? Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ibadah kita itu berkenan kepada Allah, ibadah kita itu menyenangkan hati Bapa, dan di tengah-tengah pergumulan kita ketika kita masuk dalam doa dan puasa itu ada permintaan kita kepada Bapa. Nah, maka Bapa mengabulkan permintaan kita, membalasnya. Ya, jadi apa yang kita lakukan dengan cara yang benar, hubungan kita dengan Bapa, maka Bapa akan memberikan. Tapi kalau kita lakukan hanya untuk pamer saja, supaya orang melihat, memberi penilaian orang itu saleh, orang itu baik, orang itu rohaniawan. Nah, upahnya dari orang-orang yang melihat itu. Ya. Jadi kita dalam berpuasa ya jangan memamerkan diri kita, mempertontonkan atau memaksa orang lain menghargai kita bahwa kita sedang berpuasa. Tidak perlu. Jadi cukup hubungan kita dengan Bapa. Apakah boleh ketika kita berpuasa kemudian di samping kita, kiri kanan kita makan, boleh nggak kita duduk di situ? Boleh saja, nggak apa-apa. Sejauh kita bisa menahan dan tidak tergoda. Tetapi kalau nanti kita tergoda, ya bisa kita mundur dari lingkungan itu sesaat. Kita pergi dulu, jangan bersama-sama dengan mereka sedang makan. Tapi jangan juga kita larang makan. Mereka kan tidak sedang melaksanakan ibadah puasa. Kenapa kita melarang mereka untuk tidak makan dan tidak minum? Kita minta mereka supaya menghargai kita. Kalian juga jangan makan, jangan minum ya, karena saya berpuasa. Lah untuk apa? Tidak perlu. Ya kita sebagai umat orang percaya, ibadah puasa itu ya memang ada, firman Tuhan katakan ada, dan ketika kita lakukan itu berbicara hubungan kita dengan Bapa. Amin. Hubungan kita dengan Bapa. Nah, maka Bapa akan memberkati kita, Bapa akan memberikan ya atau mengabulkan apa yang kita minta. Jadi prinsipnya adalah ketika kita masuk dalam doa puasa, mari kita lakukan dengan cara yang benar. Ya, kita datang kepada Bapa, hubungan kita dengan Bapa tidak perlu pamer. Ya, tidak perlu pamer bahwa kita sedang melaksanakan ibadah doa puasa. Ya, kalau itu yang kita lakukan, maka firman Tuhan dikatakan kita ini orang-orang munafik. Ya, hanya supaya kelihatan orang saja kita sedang berpuasa, tidak perlu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari ketika engkau mengalami beban pergumulan, kamu bisa ambil doa puasa, tidak masalah. Tetapi tidak harus karena ada beban pergumulan, untuk melatih diri kita, di mana ini adalah saat-saat di mana kita mau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Ambil waktu doa puasa ya. Jadi dalam kita kekristenan tidak ada tanggal berapa, bulan berapa, doa puasa berapa lama, tidak ada. Nah, tetapi lebih kepada hubungan kita dengan Tuhan. Memang dalam Alkitab kita membaca ada hari-hari tertentu yang mereka berpuasa dan diumumkan bersamaan karena ada sedang menghadapi pergumulan yang bersama pada saat itu. Tetapi secara pribadi boleh kita melatih diri kita ya dengan tujuan yang benar ya. Dan ada orang berkata, supaya kita dapat kuasa kita berpuasa untuk mendapatkan kuasa, dikatakan begitu. Tidak juga ya, kita nggak punya kuasa. Jadi berpuasa supaya kita punya kuasa, bukan. Kuasa itu hanya diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi inti berpuasa adalah kita merendahkan diri di hadapan Allah, itu saja. Merendahkan diri dan memohon ya, jika memang ada pergumulan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan kita ini tidak ada apa-apanya, dan kita
merendahkan diri ya, meminta belas kasihan Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ambil waktu-waktu tertentu, Bapak Ibu ambil waktu tertentu untuk doa dan puasa. Bisa saja ketika ada pergumulan, tidak ada masalah, di situ berdoa dan berpuasalah, itu baik adanya. Tetapi jangan memperlihatkan kepada orang lain. Ya, tidak perlu, biarkanlah ya ibadah kita, ibadah puasa kita ini adalah antara kita dengan Bapa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Naikkan doa-doamu ketika engkau berpuasa, rendahkan dirimu, dan disitulah terjadi nanti perubahan dalam hidup kita. Tidak hanya puasa itu tidak makan dan tidak minum, ya, tetapi bagaimana sikap hidup kita, bagaimana kehidupan kita, ya. Ya, jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, memang tidak makan dan tidak minum, tapi marah-marah, ngomel-ngomel, pikiran kacau, itu enggak ada artinya. Tetapi yang kita mau adalah hidup kita pun kita beri untuk diubahkan oleh Tuhan. Jadi kita berpuasa, kita lemah, kita tak berdaya, maka kita sedang meminta Tuhan kita izinkan berkuasa atas hidup kita, mengubah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.